Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Fikri, kelas Tadris IPS A dengan NIM 208190009. Saya mau menjelaskan tentang pengertian terjemah dan macam-macam terjemah. Dalam makalah saya, pengertian terjemah berasal dari kata bahasa Arab yaitu tarjamata yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi terjemah atau tarjamah. Menurut asal katanya, yaitu mengandung arti menjelaskan ke bahasa lain atau memindahkan makna dari satu bahasa ke satu bahasa lain. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan terjemah adalah salinan suatu bahasa kepada bahasa lain. Menerjemahkan berarti menyalin untuk memindahkan dari satu bahasa pada bahasa lain. Secara definitif, terjemah adalah suatu proses pengalihan pesan yang terdapat di dalam bahasa pertama atau teks sumber dengan padanannya di dalam bahasa kedua atau bahasa sasaran. Jadi, terjemah dalam pandangan ini berarti proses pemindahan kata atau teks atau bahasa dari suatu bahasa ke bahasa yang lain dengan cara mencarikan padanan maknanya. Dari sini jelas bahwa yang dimaksud dengan kegiatan terjemah adalah kegiatan yang menuntut kemahiran dua bahasa atau dalam istilah linguistiknya disebut bilingual, merupakan bentuk nyata dari kontak dua bahasa yang dilakukan oleh seseorang. Yang selanjutnya yaitu macam-macam terjemah. Dalam makalah saya di sini ada dua macam terjemah. Yang pertama yaitu terjemah secara harfiah. Terjemah ini mustahil dilakukan dalam Al-Quran. Apabila dilakukan maka penggantian huruf atau kalimat dari bahasanya akan menghilangkan kemukjizatannya, sehingga tidak bisa lagi disebut Al-Quran. Perlu digarisbawahi bahwa bahasa mempunyai dua makna. Makna yang pertama ialah bahasa asli yang tidak satupun bahasa yang berbeda. Makna kedua atau makna yang berbeda dengan perbedaan bahasa dan banyak manusia salah memahami dan berbeda derajat kehalusannya. Seperti pada ayat tersebut, wala taj'al yadaka ma'lulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fata'udu malumam mahsura. Dan janganlah engkau tanganmu mencekik lehermu dan janganlah menghamparkannya selebar mungkin, maka engkau akan terduduk merugi. Kalau Anda menerjemahkan ayat di atas secara harfiah seperti contoh terjemah ayat di atas, maka Anda tidak akan memahami maksudnya. Sesungguhnya yang dimaksud ayat ini ialah larangan berbakhil dan berlebih-lebihan dan bukan seperti yang disebut secara harfiah dalam terjemah di atas. Yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah, adalah terjemah dengan bahasa selain bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Contoh tafsir Jalalain Hasyatut Tafsir. Terjemah semacam ini tetap tercantumkan bahasa aslinya dan menggunakan pemisah antara Al-Quran dengan terjemahnya. Bahasa selain Arab kita temukan dalam dua kolom berbeda sebagaimana kita lihat pada umumnya. Sekian dari saya, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat terjemah. Untuk menerjemah Al-Quran dengan baik, syarat-syarat berikut harus diperhatikan, yaitu yang pertama, setiap kandungan ayat secara lahiriah, baik naskah asli atau naskah terjemahan, harus diperhatikan dengan jeli. Jadi dalam menyusun terjemah Al-Quran, kita harus memperhatikan dengan jeli dan jelas ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu memilih padanan makna. Padanan itu sama seakurat mungkin dan idiom yang tepat untuk mengalihbahasakannya. Makna dan pemahaman sempurna tentang ayat harus tercermin dalam naskah terjemahan. Jadi contohnya mat jaurobaba, itu kita harus melafadzkan dengan jelas dan juga artinya. Yang ketiga yaitu terjemahan Al-Quran harus di bawah pengawasan para ahli yang memiliki penguasaan cukup terhadap ilmu-ilmu agama agar teks terjemah itu terjaga dari kesalahan dan penyimpangan. Jadi dalam
penerjemahan Al-Quran, teman-teman, kita harus memperhatikan atau dalam menerjemahkan Al-Quran kita harus mempunyai pengawasan para ahli yang memiliki penguasaan cukup terhadap ilmu agama. Yang selanjutnya itu tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah dan sulit dalam naskah penerjemahan. Karena naskah terjemahan itu untuk konsumsi umum tidak boleh mencantumkan pendapat dalam naskah terjemahan. Jadi secara umum syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam terjemah, baik terjemah harfiah maupun terjemah tafsiriyah adalah penerjemahan memahami tema yang terhadap dalam kedua bahasa, yaitu bahasa pertama maupun bahasa terjemahnya. Penerjemah memahami gaya bahasa atau uslub dan ciri-ciri khusus untuk karakteristik dari kedua bahasa tersebut. Hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Yang selanjutnya yaitu terjemah Al-Quran di dalam bahasa asing. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa barat dimulai dengan penerjemahan di dalam bahasa Latin. Pada saat Eropa belum mengalami fragmentasi politik dan terdirinya negara bangsa Eropa, bahasa yang berkembang di Eropa adalah bahasa Latin. Bahasa Eropa modern masih bersifat lokasi dan regional. Maka terjemahan Al-Quran yang ditemukan sebagai sebelum terpecahnya negara Eropa adalah terjemahan dalam bahasa Latin. Dari terjemahan bahasa Latin ini kemudian di Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Dalam penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing, terjemahan yang penting dikemukakan adalah terjemahan yang bersifat memberi kesan negatif terhadap Islam. Dan perintis jalan penerjemahan Al-Quran model ini adalah Maraji. Maraji pada tahun 1889 mengeluarkan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin dengan teks Arab dan beberapa nukilan dari berbagai tafsiran Al-Quran dalam bahasa Arab, dan dipilih sedemikian rupa untuk memberikan kesan yang buruk tentang Islam di Eropa. Dalam kesimpulan pada bab ini yang saya jelaskan kali ini, bahwa terjemah adalah suatu proses penggalian makna dengan segal dan bertautan dengarnya dan gaya dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran, sehingga aspek emosi dan kekuatan magis dari pesan naskah asli tidak hilang. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.